Selain pemerintah yang terus-terusan kita salahkan, ya kan, karena memang udah salah. Yang jadi pertanyaan, kenapa orang-orang yang butuh validasi ini masuk ke dalam kelompok tersebut? Memahami latar belakang pelaku bullying itu membuat kita juga merasa memaklumi. Tentu saja tidak untuk korban bullying. Si korban bullying ini membutuhkan waktu atau proses yang amat sangat panjang, bahkan bertahun-tahun atau bahkan mungkin seumur hidup dia untuk bisa merasa sembuh dari bullying pada saat itu. Kamu injek-injek lehernya? Bukan saya ini rekaman ini. Nggak bisa. Perundungan di Indonesia terus meningkat. Peristiwa ledakan tadi diduga dipicu oleh kasus bullying. Di kamera pasti ada. Dan berikut ini daftar rangkaian kasus bullying atau perundungan yang berujung petaka. Angka kasus perundungan di Indonesia dalam 5 tahun terakhir melonjak hingga 5 kali lipat. Jumlah kematian anak akibat bullying yang terjadi di Indonesia tercatat ada 46 korban meninggal dunia akibat dibully. Santri di Pondok Pesantren Lombok, Nusa Tenggara Barat menjadi korban perundungan hingga tewas. Mahasiswa program pendidikan dokter spesialis PPDS Universitas Diponegoro bunuh diri di tempat kos akibat perundungan dan pemerasan senior. Banyak kejadian hal-hal yang kayak, ya let's say kita bilang kelitih. Kelitih ini sebenarnya mereka masih anak-anak yang bisa aku bilang kayak anak-anak normal, wajar. Ketika dia ikut bergabung di suatu organisasi, kesenioritasannya mulai membuat kayak satu perintah wajib bahwasanya kalau dia mau gabung di geng itu dia harus nyabet satu orang atau dia harus ngebunuh satu orang. Jadi kan itu sebuah validasi. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa orang-orang yang butuh validasi ini masuk ke dalam kelompok tersebut? Jawabannya satu mungkin, correct me if I'm wrong. Berdasarkan apa yang udah pernah aku baca di ilmu psikologi, mungkin pelaku bisa masuk ke dalam kelompok atau circle yang salah hanya untuk mendapatkan validasi dan melakukan semua perintah si circle tersebut. Tujuannya satu, dia juga butuh teman. Dia juga butuh orang yang mengakui bahwa dirinya ada. Dia juga butuh kelompok yang mensupport dia. Dia juga butuh kelompok yang bisa buat diajak bicara. Dia juga butuh kelompok untuk menyuarakan aspirasi mungkin atau ide atau gagasan apapun itu. Jadi sehingga terbentuklah kelompok itu dan sehingga si pelaku ini ketemu sama kelompok atau circle yang berhasil membuat dia validasi, berhasil membuat dia aman, nyaman, happy mungkin. Jadi dia juga akan rela melakukan apapun, even itu menghilangkan nyawa orang lain demi untuk tervalidasi dan diterima di kelompok tersebut. Wow. Hai everyone, hai kamu. Jangan lupa untuk tahu update Siskay di Facebook, kalian juga bisa add fanpage aku yang ada di sini. Jangan lupa di add karena aku bakal ngadain live streaming dan giveaway di sana. Anyway, selain link yang tercantum di bio YouTube atau Instagram atau TikTok aku itu dipastikan fake. Jadi kalau kalian mau yang real, mau yang tahu update aku setiap hari di real account kalian, tinggal pencet link yang ada di profil YouTube aku. Dan see you! Jika kamu diberi kesempatan bicara dengan pelaku dalam ruang yang aman, dan kamu tahu dia juga seorang korban di rumahnya, apa yang kamu ingin dan tanyakan atau sampaikan padanya? Oke. Tapi kalau aku diberi kesempatan atau ditarik garis waktu ke belakang, andai saja aku diberi kesempatan untuk ngobrol, duduk, bicara, mungkin bahkan sampai bicara 4 mata dengan pelaku pembuliku pada saat itu,
Dan aku tahu ternyata dia di keluarganya dia juga menjadi korban bullying dari satu keluarganya dia. Mungkin ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan kepada dia bahwasannya kamu gak sendirian. Kenapa? Karena ketika kamu menjadi korban di dalam keluarga kamu, terus kamu keluar dari rumah, kamu menciptakan korban baru yang senasib sama kamu, ya artinya dia gak sendirian. Paradoksnya adalah mungkin dia juga keluar dari rumah untuk menghindari bulian di keluarga dia. Kemudian dia menciptakan korban bulian. Ya, biar dia gak ngerasa sendirian. Biar dia ngerasa kayak, bukan gue doang yang dibully. Dia juga gue bully. Dia mendapatkan power itu. Dari dia merasa berpower terhadap korbannya, mungkin dia balik ke rumah, dia juga udah siap untuk dibully sama keluarganya. Dan satu hal yang aku mau sampaikan sama dia gak sendirian. Dan aku cuma mau bilang jangan lakukan itu kepada keturunanmu atau anakmu di future atau di kehidupan masa depanmu. Karena itu adalah akan menjadikan lingkaran setan yang secara terus menerus yang sudah tadi aku omongin. Jadi baiknya untuk stop di situ atau stop di kita. Kita putus rantai dendam, kita putus rantai bullying, kita putus rantai kekerasan terhadap siapapun itu, terhadap orang, terhadap hewan bahkan. Jadi stop, mari kita putus rantai kejahatan itu. Apakah memahami latar belakang trauma pelaku bisa membantu proses healingmu atau justru itu tidak relevan bagi rasa sakit yang kamu alami? Oke. Apakah ketika kita mencoba untuk memahami latar belakang pelaku bullying itu membuat kita juga merasa memaklumi? Tentu saja tidak untuk korban bullying. Kenapa? Karena si korban bullying ini membutuhkan waktu atau proses yang amat sangat panjang, bahkan bertahun-tahun atau bahkan mungkin seumur hidup dia untuk bisa merasa sembuh dari bullying pada saat itu. Tapi ada juga yang mungkin bukan memaklumi ya, lebih ke kayak, oh ternyata dia melakukan itu ternyata dia melakukan itu ke aku karena ada dasarnya ini. Ada juga. Tapi saya sih aku sih nggak berharap itu dijadikan excuse ya. Jangan sampai kayak anak yang dibesarkan di keluarga yang sorry to say kayak kurang baik atau yang keluarganya emang tukang bully di kehidupan sehari-hari tapi dibully ke anaknya, kemudian nanti dia juga tumbuh kembangnya menjadi seperti itu. Terus kita meng-excuse itu dengan oh ya udah nggak apa-apa dia jadi pelaku bullying. No, nggak. Aku sih nggak ya. Karena kalau kita terus-terusan meng-excuse pola asuh atau latar belakang si pelaku ini akan dengan amat sangat gampang pelaku-pelaku bullying nantinya menjadikan itu sebagai excuse untuk melakukan tindak bullying terhadap korban. Sedangkan si korban yang kita nggak tahu si korban ini juga dibesarkan dengan keluarga atau dibesarkan dengan latar belakangnya seperti apa. Bagaimana kalau korban juga background atau latar belakangnya juga sama seperti pelaku. Atau bisa jadi korban bullying ini juga backgroundnya juga dari yang baik-baik. Pelaku juga dari keluarga yang baik-baik cuma karena memang pengen terlihat berpower aja. Kita nggak bisa mengexcuse apapun latar belakang dari pelaku bullying menurut aku. Kalau bisa ya buat kalian yang sedang berada di fase merasa menjadi korban bullying, temukan seseorang yang kalian percaya untuk sekedar cerita terlebih dahulu. Atau temukan seseorang yang mungkin kalian percaya dia memihak kamu. Kemudian hubungin kontak person. Ada gak sih di Indonesia coy? Pertanyaannya itu dulu deh. Karena kalau di Korea, di Singapura, di Cina, ketika kita merasa dibully atau kita kayak depressed, kita bisa call center
kelayanan publik mungkin, kelayanan konsumen publik untuk melaporkan atau mengadukan itu. Tapi aku nggak tahu di Indonesia harusnya ada. Nanti coba aku cari tahu juga. Ada nggak sih guys? Belum ada. Itu juga sebenarnya kita juga selain pemerintah yang terus-terusan kita salahkan ya kan, karena memang udah salah. Aku sih berharap kita sesama masyarakat, kita sesama warga Indonesia. Aku sih berharap kita saling jaga kanan kiri kita. Jangan sampai lingkungan sekitar kita tumbuh dan berkembang di dalam lingkungan bullying. Jangan sampai keluarga, relasi kita menjadi korban bullying. Bahkan jangan sampai lingkungan sekitar kita menjadi pelaku. Karena itu amat sangat menyisakan traumatized dan bad memory untuk sebagian orang yang kita nggak tahu mental isunya seperti apa. Satu hal lagi, ketika kita menemukan video pelaku bullying atau ketika kita tahu pelaku bullyingnya siapa, kemudian kita juga berlomba-lomba atau beramai-ramai untuk ngebully balik dia, atau kayak biar dia ngerasain perlakuan dia gini. Misal ada pelaku bullying yang membuli korban, kemudian kita melihat video itu atau kita kenal dengan pelaku, kemudian kita beramai-ramai untuk ngebully pelaku, itu juga tindakan yang mungkin menurut aku ya itu kurang bijak. Kenapa? Karena what the difference us with them, kayak apa bedanya kita sama mereka si pelaku bullying itu. Atas dasar karena dia sebagai pelaku kemudian kita juga ikut ngebully pelaku, itu malah justru menjadikan dia sebagai validasi bahwasanya kayak tuh kan yang ngebully bukan aku doang, tuh kan di sini sekarang aku jadi korban, yang tadinya aku pelaku sekarang aku juga dibully sama orang banyak. Itu juga kompleks banget dan complicated banget. Dan aku mau tahu dong bagaimana pendapat kalian dengan topik yang aku sampaikan sebelum tidur ini, karena jujur ini agak membuat otakku mendidih. Aku buka kolom diskusi buat kalian nanti yang mengutarakan pendapatnya masing-masing, aku bakal balesin satu persatu. Jadi aku minta tolong advice apa aja bagi kalian atau menurut kalian yang cocok digunakan untuk era sekarang, untuk tidak menjadi korban bullying, bahkan tidak menjadi pelaku bullying. Jadi jangan lupa tulis di bawah kolom komentar. Oke, dan sekarang aku udah mau tidur. Terima kasih sudah menemani cerita sebelum tidurku, karena biar aku gak mau overthinking atau susah tidur, jadi aku harus ngebahas ini sama kalian. So thank you so much for watching cerita sebelum tidur by Siskai. Kita bakal ketemu di cerita sebelum tidur nantinya. Komen dong kalian bisa rekomendasikan topik-topik apa aja yang bisa kita bahas di cerita sebelum tidur ini. Tapi jangan lupa juga kalian harus add dan follow semua sosial media aku untuk tahu updatean YouTube, updatean story, dan updatean apapun, my life update lah pokoknya ya. Terima kasih guys dan selamat tidur, selamat malam. See you in another video and bye-bye.